Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bersyukur kita masih bisa bertemu, masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup kita pagi hari ini. Sebelum memulai aktivitas kita mau datang ke hadapan Tuhan, mau mendengar suaranya pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan doa kita bersama-sama. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang baru, buat kesehatan yang Tuhan masih beri, dan buat hati kami yang baru yang mau dibentuk pagi hari ini. Kami belajar pagi hari ini untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah garam dunia. Diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, garam menciptakan rasa asin. Tanpa garam rasanya makanan itu kurang nikmat. Apalagi buat saya yang senang makanan dengan rasa asin ketimbang yang berasa manis. Tetapi apakah kita tahu bagaimana cara membuat garam itu? Kita perlu tahu dulu bagaimana pembuatan garam tersebut. Kualitas air laut sangat mempengaruhi hasil maupun proses pembuatan garam, sehingga tidak semua daerah pantai atau laut dapat digunakan untuk produksi garam. Hal ini disebabkan karena tingkat keasaman air laut sangat mempengaruhi. Jika suatu daerah dekat dengan muara sungai, air laut dapat terkontaminasi tercampur dengan air tawar, sehingga menyebabkan kualitas garamnya menurun dan bahkan susah untuk menghasilkan garam. Secara tradisional, pembuatan garam cukup mudah, yaitu dengan menyediakan tempat atau lahan untuk menampung air laut. Lalu air yang sudah terkumpul pada lahan petakan tanah tersebut selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari. Hal itu dilakukan agar air laut dapat menguap dan menyisakan butiran-butiran kristal yang akan menjadi garam. Secara alami, butiran-butiran garam akan muncul bersama dengan menguapnya air karena terik matahari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat "kamu adalah garam dunia" yang tercatat di ayat 13 firman Tuhan pagi hari ini adalah sebuah kalimat penegasan. Artinya keberadaan orang percaya sesungguhnya adalah garam bagi dunia ini. Maksudnya, keberadaan kita di tengah-tengah dunia haruslah dapat memberikan rasa yang baik bagi dunia ini. Tidak jadi tawar, rasa yang dapat dinikmati dan berguna bagi semua orang. Garam yang tidak asin atau sudah menjadi tawar adalah gambaran bagi kehidupan orang Kristen yang tidak bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Gaya kehidupan mereka sudah serupa dengan kehidupan dunia ini yang kompromi dengan dosa. Untuk menjadi garam, ada proses terlebih dahulu yang harus kita lalui, yaitu dijemur di bawah matahari yang panas. Demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita, perlu proses terlebih dahulu. Kita pun pasti akan diuji terlebih dahulu dengan banyak masalah, mungkin dengan keadaan yang tidak mengenakan, untuk kita bisa menjadi butiran-butiran garam yang murni, yang bisa mengasinkan dunia ini. Jangan pernah takut dengan prosesnya, tapi lihat hasilnya. Jika kita mau diproses Tuhan melalui banyak hal yang mungkin tidak mengenakan, tetapi hasilnya adalah hidup kita yang jauh lebih baik. Hidup yang telah mengalami kemenangan bersama pembentukan Tuhan. Dan jadilah hidup ini bisa membawa perubahan yang baik bagi banyak orang di dunia ini. Hidup kita bisa menjadi kesaksian dan jadi berkat buat orang lain. Inilah hidup jadi garam dunia, yaitu mau dimurnikan dulu melalui proses yang Tuhan izinkan, lalu berdampak positif bagi hidup orang lain seperti garam yang memberikan rasa asin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, sesuai firman-Mu pagi hari ini, kami menyadari bahwa kamilah garam dunia yang harus membawa rasa yang berbeda untuk dunia ini. Hidup kami dibentuk terlebih dahulu melalui proses yang Tuhan izinkan. Beri kami kekuatan untuk bisa bertahan melalui setiap proses yang Tuhan izinkan,
agar hidup kami bisa jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga memohon berkat Tuhan tercurah pagi hari ini untuk kami semua. Berkat jasmani, berkat rohani menyertai kami dari pagi hingga malam nanti. Kami terima semua berkat Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.